Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saintis Indonesia. Perkenalkan, nama saya Denny Agustriawan. Saya adalah salah satu dosen Prodi D3 Laboratorium Science, Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Analisis Terapan. Kimia Analisis Terapan merupakan mata kuliah yang ditawarkan pada semester genap dengan jumlah SKS 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang prosedur analisis berbagai sampel dan produk-produk seperti analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik analisis seperti analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis pH, analisis asam lemak bebas, analisis kadar asam asetat, analisis bahan tambahan pangan berupa pewarna maupun pengawet seperti formalin dan boraks, serta penyusunan laporan hasil analisis. Di samping itu, materi yang menekankan pada cara berpikir secara analisis sintesis akan memberikan modal yang sangat baik bagi mahasiswa dalam bekerja di kemudian hari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kimia Analisis Terapan ini adalah yang pertama, mampu menerapkan berbagai metode analisis kimia dalam pelayanan laboratorium sains. Yang kedua, mampu menyusun laporan hasil analisis dan bertanggung jawab dari hasil analisis tersebut. Yang ketiga, mampu menguasai model pelayanan di laboratorium dalam kaitannya dengan analisis kimia. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif, analisis kuantitatif, preparasi sampel, analisis kadar air secara gravimetri, analisis kadar air dengan metode moisture analyzer, kemudian analisis kadar abu, analisis kadar asam asetat secara titrimetri, analisis pH, analisis asam lemak bebas, analisis pewarna makanan, kemudian analisis formalin, analisis borak, serta penyusunan laporan hasil analisis. Untuk sistem perkuliahan yang digunakan saat ini di Universitas Bengkulu menggunakan sistem blended learning dengan platform pendukung yaitu elearning.unip.ac.id serta didukung juga dengan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet maupun WhatsApp Group. Namun perkuliahan saat ini sudah menunjang untuk perkuliahan secara tatap muka langsung atau luring. Kemudian e-learning ini mengakomodir penyampaian materi perkuliahan, pemberian tugas, dan evaluasi mahasiswa. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran saya terapkan guna meningkatkan ketercapaian pembelajaran dan peningkatan kualitas lulusan. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan ada 3, yaitu yang pertama penyampaian informasi atau ceramah, yang kedua simulasi dan demonstrasi, dan yang ketiga diskusi melalui case based atau project based dengan diskusi kelompok. Nah, metode ceramah ini saya lakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi materi secara luas dan menyeluruh. Kemudian metode demonstrasi kita berikan contoh berbagai penerapan analisis kimia dengan tujuan mahasiswa lebih tertarik dan mengembangkan kemampuan analisisnya sehingga mempermudah nanti dalam pelaksanaan praktikum. Sedangkan untuk diskusi saya akan memberikan kasus terkait informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan perkembangan di bidang kimia analisis terapan, seperti permasalahan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, mahasiswa mendiskusikannya dalam kelompok serta menyajikannya dalam forum melalui presentasi. Nah, hal ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal kerjasama tim dan kemampuan presentasi serta pemecahan kasus. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan RPS, bahan ajar berupa slide presentasi, dan handbook. Kemudian dalam praktikum, saya juga menyiapkan modul atau penuntun praktikum sehingga pelaksanaan praktikum menjadi lebih mudah. Untuk sistem penilaian, secara umum adalah 40% teori dan 60% praktikum. Untuk penilaian teori mencakup keaktifan, penugasan, UTS, dan UAS. Sedangkan penilaian praktikum mencakup keaktifan dan keterampilan, kemudian pelaporan dan evaluasi saat pretest, posttest maupun responsi. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada mahasiswa secara langsung dan di akhir perkuliahan akan disampaikan melalui portal akademik Universitas Bengkulu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sehingga jika mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang baik,
maka ada kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan remedial atau perbaikan nilai pada periode waktu yang ditentukan. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Kimia Analisis Terapan pada salah satu pertemuan. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita ya di mata kuliah Kimia Analisis Terapan. Minggu ini kita akan membahas tentang analisis formalin dan borak sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi pertemuan hari ini membahas tentang analisis formalin dan borak. Oke, sebelum masuk ke materi, sekilas mengingatkan bahwa pada RPS sub CPMK atau capaian pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan formalin dan borak serta menerapkan analisis bahan-bahan pangan berupa formalin dan borak. Jadi nanti ini capaian kita pada hari ini. Mudah-mudahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang formalin dan borak. Nah, ada pun komponennya yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah pengenalan formalin dan borak. Kemudian yang kedua, penggunaan formalin dan borak. Selanjutnya adalah bahaya formalin dan borak bagi kesehatan. Kemudian uji kualitatif dan kuantitatif formalin. Dan selanjutnya yang terakhir uji kualitatif dan kuantitatif borak. Ini nanti akan kita bahas, ya. Nah, sebelumnya ketika kita mendengar kata formalin dan borak, apa yang terlintas di pikiran Anda? Silakan, Zona. Kalau formalin itu biasanya baunya sangat membusuk. Kalau penggunaannya biasanya untuk mengawet banyak, untuk membunuh kuman. Kalau borak itu biasanya berbentuk kristal putih. Kalau untuk penggunaannya biasanya untuk campuran pembuat gelas sama campuran pupuk tanaman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang lain ada lagi tambahan ketika Anda mendengar formalin dan borak dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Satu kata, dua kata, mungkin nggak masalah. Apa? Pengawet. Oke, selanjutnya ada lagi? Apa? Bakso? Mie? Ya, begitu mungkin ya. Ketika kita mendengar formalin, oh berarti bakso ada formalinnya. Biasanya seperti itu ya. Oke, nah, jadi berarti formalin dan borak ini sudah familiar ya bagi kita ya di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Selanjutnya kita untuk lebih detail lagi kita coba pahami apa itu formalin. Nah, jadi formalin ini biasanya nama dagangnya itu adalah formaldehida. Jadi kalau kita nanti beli formalin itu bisa juga formalin atau bisa formaldehida. Nah, formalin ini atau formaldehida ini dalam air itu biasanya kadarnya 30 sampai 40%. Nah, kemudian larutan ini tidak berwarna seperti yang disampaikan Zona tadi. Pernah melihat ya formalin ya? Sudah? Sudah, berarti sudah. Jadi larutannya itu tidak berwarna, kemudian baunya sangat menusuk atau menyengat. Ini salah satu sifat atau ciri-ciri dari formalin yang bisa kita gunakan sebagai identifikasi juga nantinya, gitu ya. Kemudian penggunaan formalin. Nah, penggunaan formalin ini sebenarnya banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya sebagai pembunuh kuman. Jadi untuk antiseptik itu bisa. Kemudian pembasmi serangga. Kemudian bahan pembuatan pupuk. Kemudian bahan perekat kayu lapis. Jadi untuk lem kayu itu, kayu lapis itu menggunakan salah satu bahannya adalah formalin. Ada bahan-bahan lainnya juga, gitu ya. Kemudian cairan pembalsam atau pengawet mayat. Jadi yang sering digunakan kita familiar formalin itu adalah pengawet mayat. Salah satu fungsinya karena dia bisa membunuh kuman. Jadi bakteri tidak hidup di sana, sehingga mayatnya menjadi lebih awet. Nah, kemudian selanjutnya boraks. Nah, boraks ini berbeda dengan formalin. Kalau formalin itu adalah bentuknya cair, kalau borak adalah padat atau kristal, gitu ya. Jadi kristal yang berwarna putih, kemudian tidak berbau. Nah, berbeda dengan formalin ya. Formalin tadi berbau tajam atau menusuk, gitu ya. Tidak berbau ya kalau boraks. Kemudian stabil pada suhu dan tekanan normal. Jadi
itu ketika kita diamkan pada suhu normal itu tidak akan berubah. Misalnya padatan mencair, tidak akan mencair gitu ya. Kalau dia tidak stabil, dia akan misalnya padatan kita letakkan pada suhu udara normal, dia akan mencair. Tapi kalau borak ini tidak, dia stabil. Contoh yang tidak stabil itu seperti kristal NaOH atau natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu kalau kita diamkan di suhu ruang, dia akan mencair atau meleleh gitu ya. Jadi kalau borak itu tidak, dia stabil. Kemudian dalam air, boraks ini berubah menjadi natrium hidroksida dan asam borak. Kemudian beberapa nama borak ini memiliki beberapa nama ya di dalam kehidupan kita, di berbagai daerah itu memiliki sebutan masing-masing. Salah satunya ada yang menyebut gleng, biasanya di daerah Jawa Barat gitu ya, gleng, atau pijer. Pijer itu sama boraks gitu ya. Ini di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi beberapa nama ini sama, adalah sebutan untuk boraks. Nah, penggunaan boraks ini juga dalam kehidupan kita memiliki beberapa manfaat juga sebenarnya. Yang pertama adalah campuran pembuatan gelas. Jadi silika nanti dicampur dengan boraks dan dengan potongan kaca sehingga menjadi peralatan gelas. Kemudian selanjutnya untuk pengawet kayu dan campuran pupuk tanaman. Ini beberapa penggunaan dari boraks. Nah, yang perlu kita ketahui juga, formalin dan boraks ini mengalami penyalahgunaan. Ya, penyalahgunaan di antaranya misalnya formalin ini sering disalahgunakan oleh masyarakat untuk pengawet makanan. Ini kan, ini penyalahgunaan. Ada silang ya. Penyalahgunaannya untuk pengawet makanan, bisa untuk pengawet tahu, pengawet bakso, mie basah. Mie basah itu mie yang dijual di pasar itu ya, bukan mie kering yang dibungkus, itu bukan, tapi mie yang basah yang dijual di pasar. Kemudian pengawet berbagai daging-dagingan seperti ayam, ikan, dan beberapa produk-produk lainnya yang mudah untuk busuk. Ya, nah, itu beberapa penjala. Nah, untuk boraks sendiri juga sering disalahgunakan oleh masyarakat. Seperti karena sifat boraks ini bisa untuk memperbaiki struktur dan tekstur makanan. Jadi dia memberikan tekstur kenyal dan tentunya menjadi pengawet. Salah satunya seperti bakso dan lontong. Lontong itu kalau kita normalnya membeli lontong atau membuat lontong itu 2 hari sudah. Tetapi jika ditambah boraks itu bisa lebih lama. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi ketika lontong itu memiliki umur simpan atau daya simpan lebih dari 2 atau 3 hari, itu perlu kita curigai adanya tambahan bahan lain seperti boraks gitu ya. Jadi ini penyalahgunaannya. Kemudian selain itu juga sering digunakan atau disalahgunakan dalam pembuatan kerupuk sebagai pengembang dan memberi rasa gurih atau renyah. Dan ini sering banyak sekali dijumpai di masyarakat menggunakan boraks dalam pembuatan kerupuk. Nah, itu ya. Jadi cukup jelas ya deskripsi dari boraks dan formalin ya. Baik itu pengertiannya maupun fungsinya dan penyalahgunaannya gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu, otomatis kita bisa nanti mengidentifikasinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian formalin dan boraks. Masih semangat kan? Jadi masih satu harus semangat gitu ya. Pengujian formalin dan boraks ini secara umum uji formalin dan boraks itu dikelompokkan menjadi 2 jenis pengujian atau ada 2 metode pengujiannya. Yang pertama uji kualitatif dan yang kedua uji kuantitatif. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda. Di materi sebelumnya kita sudah membahas uji kualitatif dan kuantitatif. Tolong disebutkan siapa yang bisa membedakan antara uji kualitatif dan kuantitatif ini, apa perbedaannya? Silakan, Rosa. Kalau kualitatif itu analisis yang mencakup ada atau tidaknya unsur zat di dalam suatu bahan. Sedangkan kuantitatif analisis yang mencakup banyaknya jumlah zat yang ada di dalam suatu bahan. Oke, jelas ya? Masih ingat ya dari pertemuan sebelumnya ya? Masih. Uji kualitatif itu adalah hanya untuk menentukan ada atau tidaknya suatu zat atau suatu komponen gitu ya di dalam sampel atau bahan yang
berapa jumlahnya, ya, berapa banyak jika ada. Ya. Oke, lebih lanjut, masih ingat atau ada yang bisa memberikan contoh, salah satu contoh sederhana yang membedakan uji kualitatif dan uji kuantitatif? Siapa? Oke, silakan. Kalau uji kualitatif itu Pak, dia Contohnya? contohnya dengan menggunakan kertas lakmus untuk menguji keasaman. Ya. Jadi hasilnya itu suatu zat yang diuji itu memiliki sifat atau asam atau basa. Ya. Sedangkan kalau yang kuantitatif itu menggunakan pH meter, jadi hasil yang diberikan dari pH meter itu adalah angka dari keasaman suatu zat itu. Oke, nilai pH-nya gitu ya. Ya, nilai pH-nya. Misalnya dapat pH-nya 6 gitu ya misalnya ya. Oke, jadi tepat sekali ya. Tepat sekali jawabannya dari Rosa. Dan selanjutnya untuk uji kualitatif formalin ini ada cara yang sangat mudah juga untuk identifikasinya. Jadi selain tadi secara fisik kita bisa mencium jika aromanya menyengat, berarti itu indikasinya ada formalin. Tapi itu hanya indikasi ya, belum pasti gitu ya. Kemudian kalau dari warna kita tidak bisa membedakan karena warnanya bening ya. Untuk memastikannya kita bisa uji kualitatif formalin. Di antaranya dengan mereaksikan formalin dengan larutan brom di dalam H2SO4. Jadi kita cukup tambahkan formalin atau kita tambahkan larutan BnH2SO4 ini ke dalam sampel formalin yang diduga mengandung formalin ya, maaf ya, di dalam sampel yang diduga mengandung formalin. Jika terjadi perubahan warna menjadi warna ungu, ya, warna ungu seperti ini contohnya. Ini beberapa gambar yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat kalian sebelumnya yang sudah terhitung, ya. Saya masukkan ke sini. Jadi jika ada perubahan warna menjadi warna ungu, maka dia dikatakan positif formalin. Positif ya, tapi tidak bisa menentukan berapa konsentrasi atau berapa kadarnya. Hanya sampel kita ini mengandung formalin. Kalau tidak terjadi perubahan warna ungu, berarti sampel kita tidak mengandung. Jelas? Nah, untuk kuantitatifnya, supaya kita tahu konsentrasinya, kita bisa menggunakan metode spektrofotometri dengan alat spektrofotometer UV. Nah, ini artinya tentu menggunakan kurva kalibrasi dari larutan standar. Ya. Prinsipnya kita nanti timbang sampel, kemudian dihaluskan sampel itu. Kemudian setelah sampel itu halus, kemudian didestilasi menggunakan 100 ml aqua demin atau air demineral. Ya, aqua demineral, tidak ada mineralnya lagi, ya. Kemudian destilat yang diperoleh ditambahkan reagen NaSB. Jadi ini reagennya kita buat di lab, bisa juga kita uji langsung. Nanti NaSB, kemudian perbandingannya 1:2 antara sampel dengan NaSB-nya itu 1:2. Kemudian selanjutnya dipanaskan selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi dihangatkan, tidak terlalu suhu tinggi gitu ya. Menggunakan water bath. Di water bath. Kemudian larutan belangkonya disiapkan dengan melarutkan NaSB ke dalam aqua demineral. Jadi membuat standar NaSB-nya gitu ya, dengan perbandingan 1:1. Absorbansinya nanti diukur pada lambda max atau pada gelombang maksimum 415 nanometer. Setelah itu baru dapatlah data konsentrasi formalin di dalam sampel kita. Nah, selanjutnya untuk boraks, uji kualitatifnya ini cukup banyak juga caranya. Di antaranya yang pertama adalah uji nyala. Jadi boraks bisa diidentifikasi dengan uji nyala. Pertama, boraks ini atau sampel ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Kemudian juga ditambahkan 1 ml H2SO4. Ya, ada SO4 pekat ini maksudnya ya. Serta ditambahkan 5 ml metanol. Kemudian dicampur, kemudian nyalakan dengan api. Jika terbentuk nyala api berwarna hijau fluoresen, hijau api itu kan biasanya nggak ada hijau yang kalau standarnya gitu ya. Normalnya biasanya antara merah ke biru, merah ke biru, atau kuning, merah biru, oranye merah biru. Ketika muncul warna hijau fluoresen atau berbayang-bayang warna hijau gitu, berarti dia positif
Oke ya. Selanjutnya, cara yang cukup mudah selanjutnya untuk pengujian atau uji kualitatif borak bisa menggunakan metode kertas tumerik dengan menggunakan kunyit atau kurkumin. Jadi ini cukup mudah, bahannya bisa kita dapat dengan mudah. Kunyit, cukup kita parut kunyit itu, kemudian kita ambil airnya, kemudian kita celupkan kertas saring ke dalam kunyit, ya, kertas saring ke dalam kunyit, kemudian kita keringkan. Nah, setelah kering, nanti baru kita gunakan untuk untuk menguji borak. Nah, setelah diujikan, uji borak positif ketika dia warnanya menjadi oranye terang, oranye ya, oranye tua. Kemudian kalau yang tidak mengandung borak berarti warnanya hitam. Kalau warnanya bertambah terang, bertambah tua, bertambah gelap berarti dia borak. Ini juga bisa kita buat kontrol positifnya seperti yang tadi. Jadi sampel sengaja kita tambah borak sedikit, kemudian kita ukur dengan cara yang sama. Sehingga ada membanding, oh yang positif seperti ini, sedangkan yang sampel kita seperti ini. Jika sama, berarti sudah hasilnya sama-sama positif. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kuantitatif atau untuk menentukan kadar dari berapa banyak borak yang ada di dalam sampel. Ini prinsipnya sama dengan menggunakan metode spektrofotometri. Alatnya adalah spektrofotometri. Ini menggunakan reaksi kurkumin dan amonium asetat. Jadi reaksinya ada dua. Jadi kalau kita praktikum kita praktekkan ya, menggunakan kurkumin dan amonium asetat. Nah, kemudian nanti diukur pada panjang gelombang maksimumnya. Kemudian juga nanti dianalisis menggunakan kurva kalibrasi dari larutan standar natrium tetra borak. Nanti ada ya. Jadi seperti ini caranya. Nah, lebih rinci ini ada prosedur kerja yang sudah baku. Saya sadur dari instruksi kerja dari BPOM yang memang BPOM memiliki kewenangan untuk pemeriksaan formalin dan borak di dalam ruang lingkup pekerjaannya, gitu ya. Jadi ini ada prosedurnya yang sudah baku. Jadi pertama melalui pembuatan larutan uji. Larutan uji ini artinya sampel yang akan kita ketahui konsentrasi atau kadar boraknya tadi. Nah, kemudian selanjutnya pembuatan larutan baku atau larutan standar tadi di bawahnya. Jadi sudah ada sehingga nanti dapat diketahui berapa kadar borak yang ada di dalam sampel makanan yang kita. Begitu ya. Jadi cukup jelas semuanya. Nah, jadi sebaiknya ketika kita mengukur atau ingin mengetahui ada apa ya, apakah makanan yang kita makan itu mengandung formalin atau borak, pertama tentu sebaiknya uji kualitatif terlebih dahulu. Jangan langsung kuantitatif. Jadi prosedurnya kualitatif terlebih dahulu. Jika positif mengandung borak atau formalin, baru dilanjutkan ke uji kuantitatif. Berapa kadarnya? Ya. Ketika tidak positif mengandung, ya sudah tidak perlu diuji kuantitatif karena tidak ada. Kan? Tapi kalau positif dari uji kualitatif itu positif mengandung formalin atau borak, itu perlu dilanjutkan uji kuantitatif. Oke, jelas sampai di sini? Jelas. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan Adit. Apa? Terima kasih atas materinya Pak. Ya. Izin bertanya, jika formalin dan boraks tidak boleh digunakan sebagai pengawet makanan, Ya. lalu apakah ada pengawet yang aman untuk digunakan makanan? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya dari Adit. Jadi memang formalin dan boraks ini tidak boleh digunakan dan sangat di aturannya sudah ada dari ya, sangat ditekankan untuk tidak digunakan. Jadi dalam pengawetan makanan itu sebenarnya ada dua aspek atau ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama pengawetan alami dan yang kedua pengawetan buatan. Sebisa mungkin kita itu dalam pembuatan makanan tidak menggunakan pengawet sebisa mungkin. Tetapi kadang untuk tujuan tertentu kita memerlukan pengawet. Jadi kita bisa pilih dua pengawet yang bisa digunakan. Pertama pengawet alami, yang kedua pengawet buatan. Pengawet alami apa contohnya? Pengawet alami itu contohnya penggunaan garam dapur. Kemudian juga melalui pengasapan, penggunaan asap cair misalnya seperti itu. Nah untuk garam dapur misalnya apa contohnya pengawetan yang menggunakan garam dapur, ada yang tahu? Kalau kita
kita kan daerah pantai nih. Pembuatan ikan asin itu salah satu metode pengawetan secara alami. Jadi ikan itu bisa bertahan lebih lama ketika ditambahkan garam dengan dibandingkan tidak ditambahkan garam. Itu salah satu pengawetan. Itu pengawetan alami ya. Kemudian pengawetan buatan bisa menggunakan tambahan bahan kimia. Tapi ada bahan-bahan kimia yang aman selain formalin dan borak tadi. Misalnya ada asam benzoat, udah dengar? Asam benzoat itu pengawet yang aman. Jadi itu salah satu alternatifnya. Tetapi ya balik lagi itu ada kadar yang diperbolehkan, ada batas maksimumnya juga penggunaan asam benzoat itu. Tidak bebas untuk digunakan sebanyak mungkin, itu tidak. Karena esensinya itu ketika menggunakan pengawet itu seminimal mungkin sebaiknya, dan ada ambang batas, jadi tidak sembarangan gitu ya. Walaupun itu diperbolehkan termasuk asam benzoat. Tapi ingat, sebaiknya memang hindari penggunaan bahan pengawet. Kalaupun menggunakan bahan pengawet, periksa apakah bahan pengawet itu aman untuk digunakan. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ada lagi? Cukup? Cukup ya, untuk hari ini pertemuannya cukup ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini beberapa referensi yang bisa kita gunakan nanti ketika belajar di rumah. Karena dalam satu SKS itu kan ada juga belajar di rumah dan ada tugas juga nanti ya. Nanti tugas bisa diakses melalui e-learning.unip.ac.id melalui akunnya masing-masing nanti ya. Di sana, kemudian referensi nanti ini silakan dipelajari lebih dalam terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya kita berjumpa lagi nanti di praktikum untuk analisis formalin dan borak. Demikian mungkin saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan menambah ilmu dan wawasan kalian. Tentunya terus belajar karena memang belajar itu sepanjang hayat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.